Bapak ketahui, Bapak Wakil Bupati juga ketahui bahwa kami hadir di sini ada membawa dua tuntutan. Yang pertama itu terkait pengadaan satu mobil damkar untuk wilayah Kecamatan Belo, karena itu sudah bukan rahasia umum lagi bahwa itu kejadian bencana terus terjadi, bukan tidak bisa ditekan angka penyebaran api itu Bang, tapi karena telatnya datang damkar itu makanya rata rumah-rumah kami di wilayah Kecamatan Belo. Jadi aset-aset kami yang harusnya sudah mampu kita pakai untuk menjamin anak-anak sekolah-sekolah anak-anak kami itu ludes lagi. Akhirnya kami kembali lagi cari nafkah lain lagi, membangun semuanya dari nol gitu loh. Memang tidak bisa, bencana itu tidak bisa dihentikan oleh kita sebagai manusia, tetapi potensi penyebaran api itu bisa ditekan dengan cara cepatnya damkar itu datang dihadir di tempat kebakaran, begitu Bang. Dan mungkin Bapak Wakil Bupati juga sudah tahu tuntutan kita ini terus kita lakukan. Bahkan beberapa aksi sudah dilakukan terkait ini. Kami juga sudah lakukan aksi pertama. Namun kami harap sebagai pemerintah daerah memfasilitasi Kecamatan Belo itu agar kejadian tahunan itu tidak terulang lagi. Karena kami ini sebagai representasi dari masyarakat, sebagai pemuda, sebagai orang yang memang sadar, oh ini loh kebutuhan orang-orang di Kecamatan Belo yang belum tersampaikan di pemerintah gitu. Nah yang kedua, itu pertama tuntutan kami, jadi harap ditanggapi bagaimana sebenarnya kejelasan tanda tangan di materi kemarin yang dikatakan tahun depan, ini sudah 2020, apa sebenarnya kendala ini yang ingin kami dengar. Jangan sampai ada asumsi antara masyarakat dan pemerintah, jadi saling bentrok di sana. Pikiran dan hati kami tidak pernah menyatu. Jangan pernah biarkan itu. Biar kita itu bersinergi bangun daerah ini. Biar kita fokus bicara yang lain. Jangan bicara soal damkar. Bencana lagi. Energi kita habis untuk merehabilitasi lagi mental kita, mengembalikan aset-aset lagi gitu loh. Nah yang kedua, karena tuntutan kami ingin tahu 50 miliar yang dianggarkan untuk penanganan COVID-19 itu. Yang pertama kan untuk program penjaringan sosial JPS Bima Ramah itu sekitar 12 miliar kalau nggak salah. Dan tahap pertama itu habisnya 4 miliar. Nah jadi dalam 3 tahap selama 3 bulan itu ya dikalkulasikan 12 miliar. Saya lihat dari data penganggarannya, saya punya datanya. Nah kemudian dalam 12 miliar itu program JPS Bima Ramah kalau kita kalkulasikan dengan benar, yang harusnya dapat sembako dalam program tahap pertama, kedua dan ketiga itu harusnya dengan nilai 200.000 dalam nominalnya yang disembakokan, Bang. Kemudian tapi ada hal-hal yang memang bermasalah di lapangan, misalnya fenomena telur busuk, lalu kemudian beras yang tidak layak, maksudnya kualitasnya nggak bagus. Kemudian Bimoli dalam desa, dalam beberapa desa itu ada yang melaporkan bahwa Bimoli hasil saluran dari JPS Bima Ramah itu udah lewat jangka expired ya, bahasa gaulnya expired. Nah itu, jadi kami ingin tahu kenapa kemudian hal-hal yang tidak berkualitas itu disuguhkan ke kami gitu loh. Lalu jika pemerintah daerah tidak mampu mencari sesuatu yang berkualitas, lalu udah bagi apa susahnya bagikan uang 200 itu untuk rakyat. Nah beli kita segala macam tangga hidup berarti kan alum dahilnya jauh madalho masyarakat toyo mahasiswa ini coki mulai kurungan di pemerintah sih. Nah itu, yang kedua saya baca saya udah buat rilisnya tentang program itu, ada dana pengadaan rekayasa yang saya lihat. Misalnya ada anggaran untuk pengadaan peti jenazah, kemudian membeli ini itu tuh bahkan ratusan juta gitu loh. Saya ingin tahu berapa nyawa manusia yang sudah hilang karena COVID-19 yang dikenal oleh masyarakat corona itu gitu loh. Kita ingin tahu apakah kematian orang-orang itu benar karena rilis itu COVID-19 atau tidak. Lalu udah berapa kain kafan yang udah dihabis beli.
Lalu yang kita tahu di masyarakat itu belum ada orang mati di Kabupaten Bima ya karena COVID. Lalu pengadaan yang tadi beratus-ratus miliar itu udah dikemanakan? Nabi kita besinggero. Nah sehingga waktu kan orang gori corona ini. Kalau orang gori petir heli kayak 500 juta kita bunek lawan buat dilanam balik terus tahu dikasih negara atau au gitu. Lalu kemudian kami ingin tahu Pak Wakil, mohon dengan hormat-hormatnya kami hadir sebagai intelektual, pemuda, perempuan, kami ingin tahu. Misalnya, kan kami selama 3 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19 ini, berbagai kebutuhan kita di sektor kesehatan, misalnya alat pelindung diri, misalnya masker, hand sanitizer, disinfektan. Saya lihat itu perencanaan anggarannya itu bahkan bermiliar-miliar. Kalau saya baca mungkin bapak-bapak sudah tahu, cuma saya ingin tahu jangan sampai program dari pusat, program dari provinsi datang membawa bantuan dari organisasi paguyuban, dari kelompok-kelompok partai-partai yang menyumbangkan alat pelindung diri itu jangan sampai diklaim itu dari anggaran 50 miliar loh. Jangan sampai begitu gitu loh. Jadi kita ingin tahu berapa persen yang dibeli pakai dana pribadi, berapa persen yang dipakai beli 50 miliar itu. Nah, berapa persen hasil sumbangan dari orang-orang ini. Jadi kami ingin keterbukaan, biar tidak ada asumsi-asumsi liar dari masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah. Biar kita ini bersinergi membangun daerah ini. Kami ini hadir untuk membawa pikiran-pikiran terbaik kami jika memang pemerintah membutuhkan itu gitu loh. Jangan melepas masyarakat, jangan melepas pemuda. Jadikan pemuda itu mitra Bang. Sebab selaku wakil bupati, kami tidak ingin rasi, kami tidak ingin apa yang mau kita berantamkan di daerah ini. Kita harus bersinergi membangun daerah ini. Jika memang ada kendala, komunikasikan dengan masyarakat. Ini kita ingin adakan ini. Saya ingin dengar daerah ini merangkul pemudanya, masyarakatnya. Dalam satu forum, kita diskusikan bagaimana kita ingin membawa daerah ini. Itu loh yang ingin kita sampaikan. Lalu hal-hal yang bisa memberantam, menghambat kita seperti KKN, indikasi penganggaran, indikasi perampokan dan lain sebagainya, harus kita pangkas. Meski belum ada, jadi itu sebagai tanggung jawab kita. Oh, jangan sampai, entah gitu sih. Nahi bocor deh. Orang potensi dan niatan jahat kan? Nah dek cini kayak mata dohoge, mai pana liwo apa teriak-teriak habisin energi. Dikai medere. Au bane dai angin itu dohon coki poda masyarakat. Tilo arti mungkin mai petani asalawi yakin hompaku maki mereka tula katolo segala macam ini lama madroga. Tiloan mai raka lalu jarak antara tembok dan rumah kami ini susah. Jadi mata doa memberi bara energi ya ke. Itu di medangi itu oke, sampaikan dengan benar gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Petuntutan mata doa tiara muluk-muluk apa segala macam itu ada aja. Itu dari saya selaku penanggung jawab gerakan gender oposisi Bima. Sekian, terima kasih. Mohon ditanggapi dengan jelas-jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan kalau pikiran terbaik dari keluar kan ada. Oh, udah ya. Terima kasih. Di gender oposisi, selamat datang di Pemkab Bima. Terima kasih sudah hadir bertemu. Saya senang mendengarnya tadi gitu ya, terutama mengajak pemerintah untuk bersama-sama milenial ya, jadi khususnya gender oposisi ini dalam rangka bagaimana gagasan-gagasan ADAD ini untuk memajukan Bima. Jadi tujuannya itu Bima sebagai rumah kita. Jadi
memang di Pemkap ini kan ada sistem zonasi, ya. Jadi masalah damkar itu. Jadi kami anggap nanti bahwa di Belo itu masih dekat dengan tempat markasnya damkar. Nah, kecuali memang yang jauh. Tapi mengingat di Ngali khususnya Renda itu hampir setiap tahun itu kebakaran, ya tadi memang menyita energi kita ya, untuk sama-sama kita memperhatikan kebakaran-kebakaran yang terjadi. Nah, oleh karena itu sesuai dengan kami sampaikan pada kepala BPBD itu agar damkar itu dipindahkan ya, markasnya di Belo gitu ya. Namun ya dalam pengalihan itu jadi memang kami harus persiapkan SDM-nya. Jadi rencananya ini SDM itu kami akan latih minggu depan. Tapi saya minta Pak ini hari ini juga mobil itu pindahkan ke Belo ya. Jadi supaya ini sudah 3 tahun berturut-turut ya, Ngali itu terjadi kebakaran. Ya, 3 tahun berturut-turut. Jadi jangan sampai nanti kita belum siap damkar di sana dan ada kebakaran lagi karena ini mau masuk musim panas. Nah, saya berharap nanti dengan adanya damkar nanti, jadi kita masyarakat dimanapun berada, khususnya Kecamatan Belo itu, agar diserahkan sepenuhnya pada petugas yang pemerintah sudah latih gitu ya. Jadi dan yang kedua diharapkan agar cepat menyampaikan informasi apabila terjadi bencana kebakaran tersebut. Nah, itu baru nanti SDM atau tim damkar itu bergerak cepat. Nah, saya harap nanti itu pada masyarakat, karena kebiasaan masyarakat kita ini tidak puas dengan kinerja teman-teman, lalu diambil alih. Nah, ini kadang-kadang yang tidak biasa, jadi bukannya nanti bisa cepat tertangani, malah nanti terlambat. Ya. Nah, itu damkar. Soal nanti anggaran COVID, memang seperti yang tadi sebenarnya datanya sudah jelas itu, transparan. Jadi apa yang dibelanjakan itulah, meskipun dan tidak ada hal-hal yang disembunyikan di situ. Dan soal nanti ada expire macam-macam itu kasus ya. Jadi kasus. Jadi sudah dihimbau pada kepala desa, pada Pak RT, pada RW. Kalau ada yang tidak layak diterima, cepat dikasih tahu supaya diganti. Nah, itu pula memang yang kami terima laporan, memang seperti telur kenapa itu busuk, ya, memang perjalanan telur itu tidak bisa disimpan lama-lama. Ya. Ada memang teman-teman desa itu yang terlalu jauh. Ya. Jadi inginnya menyampaikan satu paket. Ya. Jadi dengan minyaknya, dengan berasnya. Tapi kalau duluan telur, mereka simpan dulu. Nah, ini juga mengakibatkan telur itu busuk. Tetapi jika ada yang tidak layak untuk diterima, maka pemerintah itu pasti akan ganti dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, itu kalau untuk bayar cash, memang kebijakan itu dari pemerintah pusat, ya, jadi sudah memberi bayar cash. Jadi kalau pemerintah kabupaten itu memang sama provinsi, jadi berupa sembako. Kenapa sembako? Jadi
kan sudah supaya semua kan bantuan itu untuk sembako 9 bahan pokok. Jadi misalnya kan saat ini kan pokoknya rame masalah pon gitu, jangan sampai nanti buat beli pulsa gitu, itu aja. Jadi nanti kita kasih sembako supaya bermanfaat 9 bahan pokok itu untuk keluarga tersebut gitu. Nah, kalau nanti kita kasih uang cash hanya 200 nggak sampai ke rumah nanti itu. Jadi itu dari kami nanti tentang hal-hal yang disampaikan tadi oleh pimpinan gender oposisi, yaitu ini saya namanya Badai NTB ini sudah terkenal. Nah, jadi luar biasa bagi saya hari ini. Saya mungkin baru hari ini juga lihat saya secara langsung kan. Iya, betul. Ya, betul. Jadi saya terima kasih adik-adik gender oposisi ya. Terutama tadi bermakna banget bahwa tujuan kesini itu adalah bagaimana mengajak generasi muda untuk berdiskusi tentang membangun daerah ini. Jadi memang saya ingin sampaikan membangun daerah itu ya tidak bisa dilakukan dengan diam salah diam gitu ya. Jadi saya kira adik-adik sudah tahu itu, tapi dengan bantuan pikiran-pikiran cerdas, pikiran-pikiran yang bisa mencapai sasaran untuk sana, jadi pemerintah pasti akan mendengar itu. Jadi nanti bisa ditambahkan statis kesehatan tentang nanti keranda mayat itu, apakah ada pengadaan keranda mayat. Nah, ini jadi yang kita pertanggungjawabkan itu apa yang dibelanjakan sampai hari ini, jadi itu kita bertanggung jawab. Kalau next, tapi kan belum tahu nanti. Dan ini apalagi normal baru sudah mulai diterapkan. Namun demikian normal baru ini tetap kita sediakan protapnya, protap kesehatan. Saya kira ini apakah ada anggaran itu. Jadi biar nanti ditambahkan ini sekretaris tim COVID. Ya. Jadi silakan berdua itu. Ya, silakan Pak Kadis Kesehatan. Terima kasih. Saya kira itu ya. Pokoknya damkarnya hari ini kita alihkan ke sana. Siap. Ya. Gitu ya. Harus Ya. ada tangan dulu Bang ya. Oh iya, ada ini nanti, ada Siap. berita acara. Terima kasih ya, Dek. Siap. Oke. Ayo.